Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang hukum Newton yang ada di dalam fisika. Hukum Newton. Kompetensi dasar yang ingin kami sampaikan adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisa gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini: 1. Menjelaskan pengertian hukum Newton 1. 2. Mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan pengertian hukum Newton kedua. 4. Mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjelaskan pengertian hukum Newton ketiga. 6. Mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Itulah indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah, setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian hukum Newton 1, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian hukum Newton yang kedua, kemudian mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah menjelaskan pengertian hukum Newton ketiga. Kemudian yang terakhir yang diharapkan adalah mengidentifikasi penerapan hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak kami yang berbahagia, kita lihat bentuk daripada animasi berikut ini. Jika sebuah mobil melaju dengan kecepatan tertentu kemudian menabrak sebuah tembok, maka apakah yang terjadi dalam hukum Newton pertama ini? Nah, mengapa orang tersebut bisa terpental? Ini adalah aplikasi daripada hukum Newton yang pertama. Kenapa bisa terpental? Tentunya ada penyebabnya. Kembali arti katanya kepada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan, menurut hukum Newton 1 atau hukum Newton pertama, setiap benda yang memiliki sifat iner atau sifat kelembaban, artinya bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya atau diam atau bergerak terus. Ini hukum Newton pertama, ini adalah hukum kelembaban, membuat benda suka diam atau benda itu bergerak terus. Dengan demikian, hukum Newton pertama ini dapat kita rumuskan sebagai kerangka inersia. Setiap benda yang akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Jadi semua gaya yang bekerja pada benda tersebut pada animasi tadi, apapun arti katanya kecepatan mobil, bagaimanapun kecepatan mobil, hasil daripada geraknya adalah bernilai usahanya adalah 0. Nah, kita lihat bentuk daripada animasi berikut ini. Sebuah mobil yang besar kemudian menabrak mobil yang kecil. Mobil yang kecil tidak bergerak. Apakah ini dikatakan arti katanya usahanya ada? Usahanya adalah 0. Jadi hukum tersebut ya menyebabkan arti katanya tangga yang bergerak tetapi mobilnya tidak bergerak. Nah, sebuah sepeda motor menabrak dari sebuah tembok, sepeda motornya tidak memantul, malah artinya sepeda motornya cenderung diam setelah menabrak tembok, kemudian temboknya tidak bergerak, namun orangnya terloncat. Nah, aplikasi daripada hukum Newton pertama terdapat pada sepeda motor dengan tembok. Ini adalah aplikasinya. Usaha yang dilakukan oleh sepeda motor tersebut adalah 0. Anak kami yang berbahagia, masuk kita pada hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua berbeda dengan hukum Newton pertama.
Hukum Newton kedua ini menyatakan hubungan antara gaya penyebab suatu benda bergerak secara kontinuitas. Ini akan melahirkan adalah percepatan. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik umumnya, massa partikel adalah m adalah tetap. Nah, hukum Newton kedua ini ditulis dengan rumus adalah percepatan benda adalah jumlah semua gaya yang bekerja dibagi dengan massa, atau jumlah semua gaya yang bekerja pada satu kejadian pada benda adalah sama dengan massa dikalikan percepatan. Sigma F adalah gaya resultan yang bekerja pada benda, jumlah gaya yang bekerja pada benda. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda nilainya akan sama dengan massa benda dikalikan percepatan yang terjadi pada benda tersebut. Gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Kita lihat animasi berikut ini pada hukum Newton kedua. Anak kami yang berbahagia, jika sebuah anak panah kemudian diarahkan kepada sebuah balok atau kotak, apakah yang terjadi? Benda akan bergerak. Kita ulangi. Benda akan bergerak. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Anak panahnya kita perbesar. Anak panahnya kita perbesar. Tadi benda juga bergerak. Sekarang apakah benda ini bergerak? Wah, otomatis bendanya bergerak. Kita ulangi. Ya. Ini animasi. Animasi yang pertama kita lihat. Geraknya. Animasi yang kedua. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya antara gerak benda yang pertama dengan gerak benda yang kedua dapat kita simpulkan di segi percepatan. Gerak benda yang pertama berbeda dengan gerak benda yang kedua. Itu di segi manakah letaknya? Letaknya adalah di segi percepatan. Percepatan benda tidak sama. Berarti percepatan benda yang kedua itu jauh lebih besar daripada percepatan benda yang pertama. Kenapa? Karena gaya F yang kedua itu lebih besar daripada gaya F yang pertama. Ini adalah gaya F yang kedua, sementara yang tadi adalah gaya F yang pertama. Jadi gaya penyebab benda ini bergerak untuk benda yang kedua jauh lebih besar daripada benda yang pertama jika massa bendanya sama. Jadi massa benda yang kedua sama dengan massa benda yang pertama. Nah, kalau benda yang kedua massanya sama dengan yang pertama, otomatis percepatan benda kedua jauh lebih besar daripada percepatan benda yang pertama. Nah, contoh soal. Mobil-mobilan bermassa 2 kg. Diam, dalam keadaan diam, mobilnya dalam keadaan diam di atas lantai yang licin. Kemudian diberikan gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan. Ini percepatannya ada. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil tersebut, pada mobil-mobilan tersebut? Mari kita jawab. Penyelesaian. Diketahui massa, ini adalah massanya M, kemudian ini adalah percepatannya A. Nah, kita dapat ini, ada massa dapat, kemudian percepatan dapat. Yang ditanya adalah berapa gaya yang diberikan kepada mobil tersebut. Nah, gayanya, ini gaya F nya, kita kembali kepada rumus. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Kita masukkan nilai M, kita masukkan nilai A, hasil perkalian daripada ini kita peroleh adalah nilainya 20. Satuannya kilogram dikalikan meter per sekon kuadrat adalah 20 Newton. Oke, bagaimana anak kami yang berbahagia? Bisa dipahami? Lanjut kepada hukum Newton yang ketiga.
Hukum Newton yang ketiga. Menurut hukum Newton ketiga, setiap gaya mekanik selalu muncul perpasangan. Yang satu disebut gaya aksi dan yang lain disebut gaya reaksi. Sehingga kita tulislah gaya aksi sama dengan reaksi. Kenapa nilainya di sini minus? Nilainya minus karena adalah perlawanan daripada gaya aksi. Nah, yang mana disebut aksi dan yang mana yang disebut dengan reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-duanya adalah gaya. Jadi kedua-duanya adalah ada, baik aksi maupun reaksi. Sifat pasangan gaya aksi dan reaksi adalah sebagai berikut. 1. Antara aksi dengan reaksi nilainya sama besar. 2. Arahnya selalu berlawanan. Jika ini arahnya ke sebelah kiri, maka yang ini adalah arahnya ke sebelah kanan. Kemudian, bekerja pada benda yang berlainan. Bekerja pada benda yang berlainan. Bendanya tidak sama. 3. Mereka terletak dalam satu garis yang lurus. Berarti satu garis horizontal. Ini adalah salah satu daripada pasangan gaya aksi dan reaksi. Sifatnya demikian. Ada 4 macam sifat. Contohnya, kita lihat gambar berikut ini. Ini ada sebuah bola dipukul dengan stick. Gaya pemukulannya, gaya bola setelah dipukul akan mengarah ke sebelah kiri. Sementara gaya daripada stick setelah memukul bola akan mengarah kepada sebelah kanan. Gaya ini disebut gaya F1, kemudian gaya daripada stick disebut gaya F2. Gaya F1 adalah gaya aksi. Ini aksi, sementara F2 adalah disebut dengan gaya reaksi. Kemudian yang kedua, kita lihat gambar berikut ini. Jika seandainya seorang menarik daripada seekor monyet dan gayanya adalah ke arah orang ini, sementara arah gaya daripada sebelah kanannya daripada monyet ini ada disebut gaya F4. Gaya aksi di sini, ini aksi. Kemudian di sebelah sini adalah reaksi. Ini disebut dengan reaksi. Ini reaksi. Jadi gaya aksi nilainya sama dengan minus reaksi. Gaya aksi sama dengan minus reaksi. Terjadi di sini. Nah, di sebelah ini di dekat pohon yang diikat dengan tali juga terjadi gaya aksi dan reaksi. Ini yang aksi, kemudian yang ini adalah reaksi. Nah, inilah contoh daripada hukum Newton yang ketiga. Contoh hukum Newton lainnya, penerapan daripada aplikasi daripada hukum Newton kepada pendati. Pendati ini gaya F1 adalah gaya tarik daripada kuda. Arahnya ke depan, kemudian gaya dorong lantai adalah arahnya F2 adalah ke depan. Kemudian gaya tarik gerobak ke belakang. Gaya gesekan adalah ke depan. Sistem pesawat terbang juga terjadi pada gaya aksi dan reaksi. Ini kita lihat gaya daripada dorong itu terletak daripada arahnya ke belakang. Jadi arah ke belakang adalah gaya gaya air drag nih, gaya ini. Kemudian gaya daripada gelinder adalah ke belakang adalah gaya dorong. Ini yang disebut dengan gaya aksi. Akibat daripada aksi yang sebelah ini maka menimbulkan daripada reaksi. Reaksinya apa? Pesawat bergerak ke depan. Yang bergerak ke depan itu adalah gaya daripada propeller. Artinya gaya daripada baling-baling depan menyebabkannya di arah ke depan. Nah, pesawat meluncur ke depan. Ini adalah reaksinya. Jadi akibat daripada yang belakang maka muncul adalah reaksi di sebelahnya. Reaksi. Ini ada gaya reaksi. Nah, peristiwa ini dikatakan adalah juga hukum Newton ketiga. Contoh daripada soal yang berhubungan dengan hukum Newton ketiga. Rudy memiliki berat 40 kg. Rudy berusaha mendorong tembok yang memiliki gaya 200 Newton. Berapakah gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Nah, di sini ada massa, kemudian di sini juga ada gaya penyebab. Gaya penyebabnya adalah gaya aksinya adalah 200 Newton. Kita perlu lihat jauh gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Gaya aksinya 200 Newton, maka gaya reaksinya adalah lebih kurang 200, tetapi nilainya minus. Ini kita lihat minus.
minus ini. Nah, dapat kita jawab, gaya reaksi yang terjadi daripada tembok tersebut adalah 200 Newton. Oke, bagaimana anak kami yang berbahagia? Cukup mudah dalam pelajaran fisika tentang hukum Newton. Hukum Newton 1, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga sudah kita pelajari. Semoga Anda semuanya bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal yang kami berikan. Terima kasih. Menutup wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.